Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang berbahagia, sering kita melihat atau mungkin malah merasakan sendiri ketika menantu masih ikut mertua, khususnya menantu perempuan dengan mertua perempuan, sering kita dengar mereka tidak bisa akur atau malah gedur. Nah, kali ini saya ingin bercerita tentang satu peristiwa yang mudah-mudahan bisa memperbaiki seandainya ada menantu dengan mertua yang tidak akur. Alkisah diceritakan ada seorang pemuda yang berhasil mempersunting gadis pujaan hatinya. Terus karena dia anak tunggal, akhirnya si gadis pujaannya itu yang sekarang sudah menjadi istrinya diboyong ke rumah ibunya. Artinya tinggal serumah dengan ibu mertua. Nah, rupa-rupanya ada ketidakcocokan di antara menantu dengan ibunya itu. Singkat cerita, sang mertua membenci anaknya, demikian juga sang menantu pun ikut-ikutan membalas kebencian orang tuanya itu. Kebencian mereka berdua semakin hari semakin tajam, semakin dalam, hingga akhirnya sang menantu punya keputusan yang sangat jauh dari nalar sehat. Dia mencari seorang tabib yang ahli meramu obat. Singkat cerita, dia pesan supaya dibuatkan racun. Dengan racun itu dia ingin membunuh ibunya. Akhirnya sang tabib memberikan syarat. Dia mau membuatkan racun itu, tapi dengan dua syarat. Pertama, dia atau wanita itu harus merubah sikap. Dari cuek harus peduli, dari sinis menjadi care, dari acuh tak acuh menjadi lebih peduli lagi. Singkat cerita, dia diminta untuk merubah sikap. Dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Syarat kedua, racun yang dibuatkan tidak boleh punya efek sekali minum langsung mematikan. Karena pasti akan mudah didetek. Dia akan buatkan racun yang efek membunuhnya lama. Taruhlah 3 bulan baru meninggal. Dengan cara itu tidak akan mudah diketahui bahwa sebenarnya ia mati karena racun. Akhirnya dua syarat itu dipenuhi oleh si anak menantu tadi. Akhirnya pulang dibawakan serbuk yang berisi racun tadi dan dia berpesan supaya dibuatkan minuman itu tiap hari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dan 3 bulan kemudian hasilnya bisa dilihat. Akhirnya sang menantu pun pulang. Keesokan harinya ia laksanakan petunjuk tabib tadi. Pagi-pagi ia buatkan teh katakanlah kesukaan ibunya. Dan tentu tidak lupa dicampuri oleh ramuan atau obat yang sudah dibuatkan tadi. Dengan pura-pura ramah, dengan dibuat senyum-senyum, akhirnya dia sampaikan minuman tadi. Tidak lupa ditambahi cemilan dan makanan ringan lainnya. Sang ibu mertua tentu belum terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh menantunya itu. Tapi siangnya dibuatkan lagi sama makan siang, sorenya juga begitu. Sehari 2 hari belum ada perubahan. Orang tua atau mertua belum berubah sikap. Tapi setelah itu dijalankan 1 minggu kemudian, rupanya sang mertua pun juga tergugah hatinya. Oh, menantu saya ini sekarang baik, sekarang peduli, sekarang sopan, ramah. Masa saya juga mau cuek terus? Akhirnya setelah seminggu kemudian, sang mertua juga berubah sikap. Ia mulai senyum, mulai ramah, mulai bertegur sapa, mulai bercanda, hingga seminggu 2 minggu akhirnya terjalin hubungan yang semakin akrab. Tapi pemberian ramuan jalan terus. Ya. Hingga akhirnya setelah berjalan sebulan 2 bulan, hubungan antara menantu dan mertua sudah semakin akrab sedemikian rupa. Bahkan sudah seperti anak kandung dan ibu kandung. Hingga akhirnya sang menantu pun kaget bahwa selama ini yang ia sajikan tiap pagi, siang, dan sore itu adalah ramuan yang berbahaya. Dan ini sudah mendekati bulan ketiga, yang berarti hasilnya akan jadi kenyataan.
Maka sebelum hal yang buruk terjadi, dia segera tergopoh-gopoh mendatangi sang tabib tadi. Di hadapan tabib, ia berkata, "Pak tabib, tolong saya dibuatkan penangkal racunnya." Ya, tentu Pak tabib terheran-heran. Kenapa dulu 3 bulan yang lalu datang ke sini minta dibuatkan ramuan racun yang bisa membunuh, kok sekarang datang-datang malah minta dibuatkan penawarnya. Akhirnya sang gadis tadi bercerita bahwa setelah ia menjalankan resep atau petunjuk Pak tabib, yakni merubah sikap menjadi baik, menjadi peduli, menjadi care, ternyata juga mertuanya berubah sikapnya, membalas, juga sayang, juga peduli, juga ramah. Dan singkat cerita, sekarang sudah terjalin hubungan yang begitu akrab, begitu dekat. Dan tentu dia tidak ingin kehangatan keakraban itu hancur, rusak, kalau ibunya sampai meninggal. Makanya ia tergopoh-gopoh minta dibuatkan penawarnya. Akhirnya sang tabib hanya tersenyum-senyum saja. Dah mbak, tidak usah dibuatkan penawarnya. Kenapa? Karena dulu ramuan yang aku berikan itu sebenarnya bukan racun. Jadi tidak ada yang perlu dibuatkan penawarnya. Racun yang sesungguhnya itu sebenarnya ada di dalam hatimu. Karena hatimu tidak mau mengalah, hatimu tidak mau berkorban, hatimu tidak mau mendahului berbuat baik. Nah, ternyata racun yang ada di dalam hatimu itu sudah tawar dengan kamu merubah sikapmu. Demikian juga kebencian yang ada di ibumu sudah juga tawar dengan kelakuanmu yang baik gitu.